Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa kembali menjumpai teman-teman semua. Teman-teman semua, sesungguhnya setiap aktivitas kita ini diminta untuk memilih teman-teman. Ya, dalam hidup kita ini kita memang penuh dengan berbagai macam pilihan-pilihan, termasuk pilihan aktivitas. Dan tentunya kita juga harus tahu bahwa setiap pilihan itu menimbulkan sebuah konsekuensi, menimbulkan sebuah dampak terhadap apa yang kita pilih. Dan bagaimana tentang pilihan itu? Apa pilihan kita saat ini ketika kita dalam kondisi masa pandemi dan pasca pandemi? Apa yang harus kita lakukan? Menjadi pribadi seperti apa sih yang harus kita lakukan, baik dalam diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi? Apa yang harus kita lakukan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Teman-teman semua, sesungguhnya kita sadar atau tidak bahwa kondisi kita hari ini, jadi kondisi kita hari ini sebetulnya adalah merupakan konsekuensi dari pilihan-pilihan kita masa lalu. Ya nggak sih? Jadi kita memilih apapun hari ini, kondisi kita hari ini, maka ini adalah sebuah konsekuensi atau hal yang merupakan pilihan-pilihan kita masa lalu. Dan sesungguhnya kesuksesan kita masa depan itu tergantung pada pilihan-pilihan kita di hari ini. Nah, maka sudah selayaknya teman-teman bahwa sesungguhnya ya kita ini harus memilih pilihan yang terbaik, memilih pilihan yang tepat, memilih pilihan yang benar tentang setiap hal yang akan kita lakukan. Nah, ngomong-ngomong masalah pandemi, ngomong-ngomong masalah apa yang kita pilih nanti setelah pandemi ini berakhir, atau dalam kondisi yang memang belum jelas juga, wallahu alam apakah berakhir atau tidak. Tapi setiap kita minimal punya dua pilihan. Ketika ada tantangan, baik itu tantangan ekonomi, sosial, tantangan apapun, maka minimal kita memilih dua pilihan ya teman-teman. Apa itu? Yang pertama adalah pilihan untuk tetap survive, pilihan untuk tetap bertahan. Ini pilihan yang pertama. Tetapi juga ada pilihan yang kedua, yakni pilihan untuk mencoba melawan, mencoba melakukan sebuah inovasi, melakukan sebuah upaya pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita lebih dalam melihat apa sih sebenarnya dua pilihan ini, serta konsekuensinya, serta mana yang sebetulnya harus kita lakukan. Nah, yuk kita bahas satu demi satu. Yang pertama teman-teman adalah memilih untuk tetap bertahan. Nah, ini mungkin pilihan logis ya teman-teman. Jadi ketika kita dalam kondisi seperti ini, kita bertahan ya dari sisi udah yang penting aman, yang penting safe, yang penting kita dalam kondisi nggak bangkrut, yang penting kita dalam kondisi tetap bertahan. Boleh juga, tetapi kita akan menyadari bahwa sesungguhnya ya ketika kita bertahan, atau bahasa sederhananya mungkin teman-teman remaja menganggapnya udahlah rebahan aja, tunggu nanti kalau udah selesai semuanya, COVID sudah berlalu, tantangan sudah berlalu, kita baru bangkit lagi. Sekarang mah tiduran-tiduran dulu, santai saja. Ya, itu boleh-boleh saja. Tetapi ingat, ketika itu yang menjadi pilihan kita akan terlewati teman-teman. Kita akan tersalib dengan siapa? Orang-orang yang kedua, yang memilih untuk berinovasi, untuk belajar. Sehingga pilihan ini bisa kita lakukan, tetapi ternyata pilihan ini tidak aman bagi kita. Tidak aman ya, dalam tanda kutip. Kenapa nggak aman? Ya kita justru kehilangan waktu, kita kehilangan momen, kita kehilangan kesempatan untuk terus melakukan sebuah proses pembelajaran, proses inovasi, proses menjadi lebih baik. Maka kayaknya sih harus kita tinggalin ya teman-teman. Pilihan untuk hanya sekedar bertahan, pilihan untuk hanya sekedar ya udah duduk aja lah, nggak usah melakukan aktivitas apapun, kita tunggu aja nanti gimana lah, nanti gimana nanti gimana nanti ya, gitu ya. Dan itu pilihan yang mungkin bisa dipilih, tapi ternyata risikonya sangat tinggi. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua yang tidak
boleh kita lupakan ternyata adalah pilihan untuk terus berinovasi. Nah, ini kayaknya penting juga kita pertimbangkan nih teman-teman. Jadi ketika dalam kondisi seperti ini kita cari alternatif solusi, kita cari apa yang harus kita lakukan, kita cari sesuatu yang berbeda, cara yang berbeda, kita melakukan sebuah upaya-upaya yang berbeda, kita melakukan sebuah upaya-upaya baru, dan itu akan, kita sadari atau tidak, akan mengasah kemampuan kita, akan mengasah skill kita, akan mengasah urat-urat otot kita untuk semakin berkarya, semakin melakukan sebuah upaya perubahan. Seru nggak sih? Sesungguhnya ketika kita dalam kondisi ini kita nggak diam. Kita terus melakukan upaya perubahan, upaya-upaya inovasi, upaya-upaya yang terus mengarahkan kepada sebuah upaya kita harus berkarya, kita harus bergerak, kita harus melakukan sebuah proses perubahan. Contoh dalam proses pembelajaran, ya harusnya kita ketika tidak bisa tatap muka, kita dengan berbagi fasilitas teknologi, dan kita harus siapkan itu. Ketika kita terbatas dalam kondisi tertentu, maka kita harus melakukan aktivitas yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita akan menyaksikan bahwa ketika kita melakukan sebuah inovasi, ternyata kita punya jalan-jalan baru, kita punya metode-metode baru, kita punya tantangan, tetapi tantangan itu mampu kita pecahkan dengan solusi-solusi baru, dan itu luar biasa. Bergerak, ini kata kuncinya teman-teman, bahwa sesungguhnya kita terus melakukan upaya bergerak, upaya terus melakukan sebuah gerakan-gerakan walaupun pelan. Ini ternyata penting dan dahsyat banget. Sehingga apapun yang terjadi hari ini, kita harus terus melakukan sebuah upaya bergerak dari satu titik kondisi kita ke titik kondisi yang lain. Dan ini harus kita lakukan. Kenapa? Kita nggak boleh diam. Karena kalau kita diam, maka energi kita justru akan teralihkan, urat-urat kita akan semakin kendor, begitu, dan ya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mungkin semakin tidak bersyukur gitu. Oleh karena itu, yuk kita kembali gerakkan otot-otot kita melakukan sebuah upaya perubahan, kita melakukan sebuah upaya belajar, kita melakukan sebuah upaya-upaya yang terbaik yang kita bisa lakukan. Dua pilihan tadi, yang pertama pilihan untuk tetap rebahan, tetap diam, bertahan, dan menunggu keadaan, kita tinggalkan. Dan kita akan memilih pilihan yang kedua, yakni pilihan untuk berinovasi, pilihan untuk terus belajar, pilihan untuk terus melakukan hal-hal terbaik yang kita bisa lakukan. Akhirnya, semoga kesuksesan yang kita dapatkan pada diri saya dan juga teman-teman. Semoga teman-teman juga dimudahkan seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yuk kita sama-sama saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Semoga pandemi ini cepat berakhir, kita terus bergerak menjadi pribadi-pribadi yang semakin solid, semakin tangguh, semakin berkontribusi kepada umat, semakin bermanfaat bagi sesama. Selamat berkarya, selamat beraktivitas di hari ini. Semoga Allah mudahkan seluruh cita-cita dan harapan kita semuanya. Saya Hadi, mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.